Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, itu hari ini sangat panas sekali dan beberapa hari yang lalu kita mengalami sebuah hal yang amat panas ya. Ya, matahari memang sedang memberikan suhunya amat tinggi kepada kita. Dan biasanya kalau kita di tengah terik mentari, yang paling enak adalah ketika kita punya payung, ya. Kita bisa berteduh di bawah payung, kemudian minum es atau minum air degan. Ya, midollah atau payung. Ini adalah tempat kita berteduh ya di payungi. Sama halnya nanti ketika kita berada di padang mahsyar. Matahari begitu dekat sekali sehingga cahayanya dan suhunya sangat luar biasa panasnya, ya, mendekat di atas kepala kita. Nah, di saat itulah tidak ada midolah, tidak ada payung, tidak ada pelindung, tidak ada yang memayungi, ya, kecuali payung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 golongan yang akan mendapati payung itu di akhirat nanti. Ya, di antaranya adalah para pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Mereka adalah orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya mencintai masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, menjadikan masjid menjadi pusat peradaban. Sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah dan para pendahulu kita, bahwa peradaban umat Islam itu dibangun dari masjid. Kita lihat bagaimana kejayaan dan peradaban umat Islam di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah di abad-abad pertengahan, dilanjutkan sampai kepada dinasti Saljuk, Ayyubiyah, ya, kemudian Turki Utsmani. Semuanya bersumber dari masjid. Masjid menjadi tempat belajar, masjid menjadi tempat diskusi, masjid menjadi tempat yang menyenangkan untuk beribadah, masjid menjadi tempat untuk membuka cakrawala. Masjid bukan hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi masjid menjadi tempat solusi bagi kesulitan orang-orang, kesulitan kesehatan, kesulitan pendidikan, kesulitan uh, ekonomi. Semuanya dari situ. Ketika masjid bisa difungsikan dengan baik, maka ini bisa menjadi solusi bagi keterbelakangan umat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka kalau kita ingin mendapatkan midholah atau payung Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di padang mahsyar, itu berarti kita harus terpaut dengan masjid. Selain itu juga kita harus bersegera pergi ke masjid tatkala memang sudah dipanggil. Bahkan sebelum itu kita juga dianjurkan untuk datang sebelum panggilan itu diserukan. Yang kedua, golongan yang akan mendapatkan midholah atau payung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat, ketika panas sekali, itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bertemu dan berpisahnya mereka karena Allah ini adalah karena mereka punya ikatan ukhuwah, mereka punya ikatan persaudaraan, ya, persaudaraan dalam Islam. Nah, gitu. Ya, jadi persaudaraan dalam Islam itu adalah persaudaraan ketika mereka dibangun dari sisi-sisi keimanan. Ya, dari sisi-sisi keimanan, dan keimanan ini bersumber daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bertemu karena Allah. Al-mu'minu akhul mu'min. Setiap orang beriman adalah saudaranya orang-orang beriman. Bahkan al-mu'minu mir'atul mu'minin. Bahkan orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman yang lainnya. Maka ikatan iman ini menjadi syarat mutlak terwujudnya ukhuwah Islamiyah.
Nah itu, ya. Bertemu dan berpisahnya kita karena Allah, ini adalah wujud daripada persaudaraan kita di dalam Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu berpecah belah, jangan bermusuhan. Bahkan Allah melanjutkan ketika salah seorang dari saudaramu itu berada di tepi jurang, jangan kamu dorong, tapi ingatkan dia, tarik dia, nasihati dia bahwa kamu ada di tepi jurang. Bukan sebaliknya. Tugas seorang mukmin salah satunya biar tidak menjadi orang yang rugi adalah illalladzina amanu wa amilus sholihah, beramal solih, beramal kebajikan dengan cara yang bajik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan selalu bersabar ketika menasehatinya. Nah ini, ya, maka ketika kita berkumpul di dalam sebuah organisasi, itu bukan karena duniawi, bukan karena kita ingin terkenal, bukan mencari popularitas, tetapi kita mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengikat diri dengan persaudaraan, saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk melakukan kebaikan, mengajak saudara kita untuk melakukan perbaikan. Ya. Inilah hal yang mesti kita lakukan tatkala kita sudah gabung di dalam sebuah organisasi. Jadi bertemu dan berpisahnya kita adalah karena Allah. Maka kita berkomitmen membangun militansi, membangun kepercayaan, selalu husnudzon, berlapang dada di dalam organisasi ini. Ya, di Rohis, ya, kita belajar bagaimana beriman kepada Allah, ittiba Rasulullah, bagaimana mengenal saudara-saudara kita, berlapang dada, bertasamuh, toleransi, ya, saling membantu, ya, bukan untuk mencari popularitas diri. Maka niatkan kita di dalam jamaah yang kita sebut dengan Rohis ini adalah kita belajar, karena belajar ini tidak akan pernah ada hentinya. Kalau kita berhenti untuk belajar, berarti kita sudah merasa pandai. Dan orang bodoh adalah orang yang sudah merasa dirinya pandai. Orang cerdas tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena itu, ayo kita bersama-sama belajar terus. Banyaklah memberi, bukan banyak menerima. Dengan kita banyak memberi, maka Allah akan memberikan kepada kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, belajarlah, pelajari agama Allah ini dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Maka nanti kamu akan ditolong oleh Allah. Kamu juga akan diteguhkan kedudukanmu di muka bumi. Dan itu buktinya sudah begitu banyak sekali. Nah, jadi jangan ragu-ragu kalau sudah gabung di dalam Rohis. Karena Rohis ini, ya, kita belajar bersama, saling mengingati. Ayo, yang belum kenal, mari berkenalan, saling memahami, saling menolong, saling menanggung, mendahulukan kepentingan saudara, kepentingan pribadi sendiri. Nah itu itulah puncak dari ukhuwah. Ya, kita datang
dengan kelihatan muka, pergi kelihatan punggungnya. Nah, ini teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang Pak Amar sampaikan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu atau salah dua dari golongan yang akan mendapatkan mizollah payung ya di hari akhir nanti, ketika tidak ada payung yang lain kecuali payung dari Allah Subhanahu wa taala tatkala matahari mendekat di atas kepala. Wallahu a'lam bishawab. Semangat dan terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Bergerak terus, karena diam berarti mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.